Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 3 konsep teori belajar. Yang pertama ada teori belajar behavioristik, yang kedua teori belajar kognitif, dan yang ketiga teori belajar humanistik. Sebelum kita lanjut, sebenarnya ngapain sih kita harus mempelajarinya? Karena ilmu ini dapat membantu guru untuk memahami bagaimana siswa belajar, membantu proses belajar lebih efektif, efisien, dan produktif, membimbing guru untuk merancang dan merencanakan proses pembelajarannya. Nah, lanjut saja kita mulai ke teori belajar yang pertama, yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik ini, siswa dikatakan belajar bila ada perubahan perilaku, masukan atau stimulus dan keluaran berbentuk respon merupakan hal yang paling fundamental. Wujud yang terjadi ketika antara stimulus dan respon akan diasumsikan tidak penting karena tidak dapat diukur. Pengulangan materi merupakan elemen paling mendasar dalam belajar. Jika pengulangan pada materi dilaksanakan kembali, maka respon yang dihasilkan akan semakin solid. Hal tersebut juga akan berlaku bila didasarkan pada respon. Ada 6 tokoh yang melahirkan aliran behavioristik ini, antara lain yang pertama ada Ivan Pavlov, yang kedua ada Watson, dan ketiga ada Guthrie, yang keempat ada Skinner, yang kelima ada Carl Hall, dan yang keenam ada Thorndike. Adapun prinsip-prinsip dari teori ini adalah yang pertama ada reinforcement and punishment, yaitu sebuah penguatan atau hukuman. Yang kedua ada primary dan secondary reinforcement. Yang ketiga ada schedule of reinforcement. Yang keempat ada contingency management. Yang kelima stimulus control in operant learning. Yang keenam adalah the elimination of response. Adapun implikasi teori ini dalam pelajaran adalah teori ini menekankan pada kegiatan mimetik yang berarti penguatan pada penguatan yang telah dipelajari. Presentasi pada mata pelajaran harus sesuai dengan runtut dan kedudukan secara rinci. Dari konkret ke abstrak. Tidak boleh dari abstrak ke konkret. Yang kedua adalah teori belajar kognitif. Berbeda dengan teori belajar behavioristik, teori kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Adapun prinsip-prinsip dari teori ini adalah lebih mementingkan proses belajar daripada hasil. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Ada 6 tokoh di balik prinsip kognitif ini. Yang pertama ada Tolman, yang kedua ada Robert Gagné, yang ketiga ada Jean Piaget, yang keempat Brunner, yang kelima Ausubel, dan keenam Albert Bandura. Implikasi teori ini dalam pembelajaran adalah siswa akan secara tidak sadar diharuskan untuk lebih aktif dan kreatif, karena siswa tidak hanya pasif duduk diam memperhatikan guru, namun mereka akan menerima pengetahuan sembari memberikan sebuah gagasan untuk mengimplementasikan pengetahuan tersebut. Secara tidak langsung mereka juga akan berpikir secara independen ketika mereka memperoleh tugas untuk diselesaikan. Nah, penerapan teori ini sudah terjadi dalam kurikulum 2013, di mana siswa harus wajib aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah teori belajar humanistik. Konsep teori belajar humanistik yaitu proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan dirinya. Artinya, manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Proses belajar humanistik memusatkan perhatian kepada diri peserta didik sehingga menitikberatkan kepada kebebasan individu. Adapun prinsip-prinsip dari teori belajar humanistik ini adalah belajar adalah satu sifat alami manusia untuk bertahan hidup. Yang kedua, aktivitas belajar akan menjadi bermakna jika apa yang dipelajari pembelajar memiliki koneksi dengan kehidupan nyata sehari-hari. Adapun tokoh dari teori ini adalah yang pertama ada Kolb, yang kedua ada Honey and Mumford, ketiga ada Carl R. Roger, yang keempat ada Habermas. Adapun implikasi dari pembelajaran ini adalah implikasi dari teori ini dalam pembelajaran adalah guru harus mengetahui sifat-sifat siswa. Yang kedua, guru harus menjadi fasilitator dan mengarahkan dalam memperoleh referensi untuk belajar. Nah, kesimpulan dari teori ketiga dari teori belajar ini adalah pada akhirnya teori behavioristik menekankan pada hasil daripada proses belajar. Teori kognitif menekankan pada proses belajar, dan teori humanistik menekankan pada isi atau apa yang dipelajari. Sekian dan terima kasih.